Kajian Fathul Bari, judul besarnya Kitabul Azan. Jadi panjang gitu ya, sejak bab azan, iqamah, berjamaah, tentang imam. Sekarang sudah masuk ke dalam rangkaian bab tentang kaifiyat sholat. Ya, yang terakhir kemarin agak panjang nih ya, judulnya wajib membaca. Makna pokoknya ya, yang dimaksud oleh Imam Bukhari itu adalah wajib membaca. Bacaan yang dimaksud adalah bacaan pada waktu posisi qiyam. Nah, di mana berdiri di dalam sholat itu ada dua berdiri ya, satu qiyam sebutannya, satu lagi i'tidal. Nah, yang dimaksud adalah wajib membaca pada waktu qiyam, dan yang dimaksud wajib dibaca di sana yaitu Al-Fatihah. Pada hadis keduanya untuk bab yang maksudnya ya, kalau judulnya kemarin itu kan bab wajib membaca bagi imam makmum di semua sholat, apakah sholat mukim, sholatnya tam, atau sedang orang yang sedang safar yang sholatnya qashar. Ya, wajib membaca bagi semua, artinya siapapun gitulahnya yang mengerjakan sholat wajib membaca. Nah, yang dimaksud yang barusan adalah pada posisi qiyam, dan yang wajib dibacanya itu adalah Al-Fatihah. Yang dimana Al-Fatihah itu dalam setiap rokaat itu adalah intinya, jantungnya, pokoknya dalam setiap rokaat itu adalah Al-Fatihah. Nah, sehingga kemarin juga agak melebar gitu masalahnya ya, ini kepada yang masbuk. Nah, kalau yang masbuk tanpa Fatihah bagaimana, atau yang kebagian Fatihahnya itu tidak lengkap, maka itu tidak dianggap satu rokaat, karena rokaat tersebut, apalagi kalau yang tanpa Fatihah ya, apalagi kalau yang tanpa Fatihah, misalnya yang masbuk masuk ketika imam sedang sujud, misalnya imam sedang duduk di antara dua sujud, sedang ruku, yang kebagian Fatihah tapi tidak lengkap pun, yaitu tidak dianggap satu rokaat. Ya, Fatihah inilah jantungnya, apa sebutannya lah, inti dari setiap rokaat itu adalah Al-Fatihah. Nah, di hadis yang kedua kemarin kan Imam Bukhari-nya, di hadis yang kedua Imam Bukhari memasukkan, di hadis yang kedua adalah la sholata liman man. Nah, itunya yang la sholata liman, mannya di sini namanya ini isim mausul. Isim mausul itu maknanya umum, benar-benar mencakup semuanya, artinya bagi siapapun ya, tanpa kecuali ini di dalam hadisnya. Jadi la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Saya kira ini sangat-sangat jelas nih ya hadis ini. La sholata di sini la rokaatnya bukan sholat seluruhnya, karena tidak cukup itu kalau sholat 4 rokaat Fatihahnya cuma 1. Padahal kalau tidak sah sholat bagi siapapun yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi tidak cukup ya kalau misalnya sholatnya 2 rokaat, 3 atau 4, Fatihahnya 1. Nah, Fatihah ini harus ada di setiap rokaat. Nah, karena inti dari setiap rokaat sholat itu ini Al-Fatihah.
Dan Al-Fatihah itu harus lengkap. Kalau kemarin sihnya nanti juga sampai juga sih pembahasannya, yaitu hadis yang menerangkan ada yang masbuk ya, ada yang masbuk kemudian buru-buru gitu masuk ke dalam saf, buru-buru mau ikut berjamaah. Saat itu Rasulullah SAW dalam posisi ruku. Orang ini karena ingin buru-buru masuk ke dalam sholat berjamaah sampai dia itu takbir kemudian ruku, padahal belum sampai ke dalam saf. Entah satu langkah lagi kah, setengah langkah mungkinnya menuju saf, dia sudah takbir ruku lalu masuk ke dalam saf. Hadis tersebut masalahnya adalah ini sah tidak berjamaahnya, bukan soal kebagian rakaat tersebut atau tidak, bukan soal itu. Hadis ini sah tidak, karena dia ini memulai takbirnya, memulai sholatnya sebelum masuk ke dalam saf. Itulah pembahasannya hadis yang itu ya. Artinya hadis itu sama sekali tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan kebagian ruku, kebagian rokaat, itu nggak bisa. Tidak tepatnya dengan dalil tersebut. Hadis tersebut bukan ke arah sana gitulahnya pembahasannya. Itu yang kemarin lahnya. Sekali lagi nih dasarnya bahwa Al-Fatihah itu adalah pokok dari setiap rokaat. Kalau kehilangan pokoknya berarti kan hilang seluruhnya kan, makanya jangan dianggap satu rokaat. Dan Al-Fatihah itu harus lengkap 7 ayat yang diulang-ulang gitu ya, Allah menyebutnya di surat Al-Hijr 87-nya. Al-Fatihah itu 7 ayat yang diulang-ulang, harus ada di setiap rokaat dan harus lengkap, tidak boleh sebagian. Artinya kalau ada yang masbuk, ketika masuk misalnya imam sedang membaca Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, makmum yang baru masuk ini berarti Al-Fatihahnya dari situ berarti mulainya dari ayat yang dibaca oleh imam, berarti tidak lengkap. Nah ini jangan dianggap satu rokaat. Memang ada hanya yang mengatakan bahwa kebagian ruku berarti kebagian rokaat tersebut. Yang mana hadisnya? Paling yang tadi. Nah, ada sahabat yang antusiasnya mau ikut berjamaah, dia itu sudah takbir ruku karena Rasulullahnya sedang dalam posisi ruku. Dia takbir ruku padahal belum masuk ke dalam saf. Takbir ruku kemudian ya berjalanlah sambil ruku masuk ke dalam saf. Nah, hadis itu tidak menunjukkan ya, makna demikian. Nah, sekarang bab yang baru lah. Intinya yang kemarin itunya wajib membaca Al-Fatihah di setiap rokaat bagi seluruh. Ya, kalau di sini umum dulu nih Imam Bukhari di bab yang barusan, bab kemarin. Bagi seluruh yang sholat. Imam Bukhari menyebut beberapa tadinya sebagai imam kah, sebagai makmum, di makmum disebutnya. Artinya makmum juga di setiap rokaatnya harus ada Al-Fatihah. Hanya yang berbeda itu cara membacanya. Kemarin juga sudah hanya saya sampaikan kan, bacaan di dalam sholat itu ada jahar, membaca dengan mulut dan suara, ada suara yang keluar, bukan keras bukan pelan, ada suara yang keluar. Pelan jahar berarti ya, kalau ada suara yang keluar pelan, jahar atau sir? Kalau ada suaranya ya jahar, suaranya pelan. Nah kalau sir membaca dengan mulut gitu ya, tanpa suara. Kemudian yang ketiga, nah ini mungkin yang jarang disebut-sebut nih, jarang disinggung, jarang ada juga mungkin ada yang menyampaikannya, yaitu al-qiraah fin nafsi, bacaan di dalam hati, sebutannya namanya ya.
Ya seperti barusan jahar, seperti apa prakteknya bacaan jahar? Membaca dengan mulut dan ada suara yang keluar, baik pelan ataupun keras, pokoknya ada suara yang keluar. Kemudian sir, membaca gitu, mulutnya bergerak membaca tanpa suara, tidak ada suara yang keluar. Kemudian al-qiraah fin nafsi itu, ini sebutan al-qiraah fin nafsi itu untuk makmum ketika Al-Fatihah dan surat lah itunya, ketika imam menjaharkan bacaannya. Cara membaca makmum itu sebutannya al-qiraah fin nafsi, yaitu menyimak bacaan imam. Baik ketika imam membaca Al-Fatihah ataupun ketika imam membaca surat, sama dua-duanya ya. Pokoknya ketika imam membaca dengan jahar, maka makmum itu menyimak bacaan imam. Nah, itu sebutannya al-qiraah bin nafsi. Satu lagi isma. Isma itu sengaja memperdengarkan apa yang seharusnya sir. Artinya jadi menjaharkan berarti kan. Sengaja memperdengarkan bacaan yang seharusnya sir. Ini hanya apabila diperlukan. Ini hanya apabila diperlukan ya. Jadi ada tiga intinya: jahar, sir, dan al-qiraah fin nafsi, itu bacaan di dalam sholat. Nah sekarang yang baru di bab berikutnya, babul qiraati fi zuhri, bab bacaan pada waktu sholat zuhur. Nah, kalau yang sebelumnya itu bacaan, yang dimaksud bacaan tetap saja dua gitu ya, Al-Fatihah dan surat. Yang disebut bacaannya kalau al-qiraah, bacaan dalam sholat, itu yang dimaksud adalah Al-Fatihah dan suratnya. Seperti bab yang kemarin itu wajib membaca apa? Al-Fatihah yang dimaksud, yang pokok wajib membaca Al-Fatihah bagi semua yang sholat. Nah, karena menurut hadis yang kedua di bab kemarin itu tidak sah rokaat bagi siapapun yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, karena Al-Fatihah tadi itu justru kalau sholat itu 4 rakaat gitu, rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat. Ini kalau sholat 4 rakaatnya, rakaat pertama, di semua rakaat, di setiap rakaat, pokok dari satu rakaat itu adalah Al-Fatihah. Nah ini yang tidak boleh gitu kalau tanpa Fatihah dengan hadis yang tadi. Dan Al-Fatihah itu harus lengkap, tidak boleh hanya sepotong, tidak boleh hanya sebagian. Nah sekarang bab yang baru nih, babul qiraati fi zuhri, nya judulnya nih, bab bacaan di dalam sholat. Di dalam bab ini ada 2 hadis nih, Imam Bukhari memasukkan 2 hadis. Nah, hadis yang pertama, an Abdillah ibni Abi Qatadata an abihi radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fir raq'atainil ulayaini min sholati zuhri bi fatihatil kitabi wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis saniyah wa yusmi'ul ayata ahyanan wa kana yaqra'u fil asri bi fatihatil kitabi wa surataini wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fir raq'atil ula min sholati subhi wa yuqassiru fis saniyah. Ini hadis yang pertama dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari bapaknya Abu Qatadah.
Abu Qatadah teh oh yang kemarinnya kebetulan sih di hadis kemarin nih di dalam kitabul adabnya yang baru lalu Abu Qatadah itu yang bertanya kepada Aisyah khuluk Nabi itu apa gitu. Itu Abu Qatadah kemarin tuh yang nanyanya kepada Aisyah khuluk Nabi itu apa. Khuluk Nabi itu Al-Quran, itu kan intinya. Bukankah kamu suka membaca Quran? Iya. Nah, khuluk Nabi itu Al-Quran. Itu Abu Qatadah kemarin yang bertanya ya. Nantilah di bab kitabul adab tuh can anggeus tah nu eta tentang khuluk teh. Masih ada sedikit lagi nih ke beberapa apa namanya ya tentang khuluk. Itu amat sangat penting ya untuk di apa namanya ya diketahui gitu ya. Karena khuluk itu kemarin kan definisinya khuluk itu adalah sesuatu yang menempel, mengakar gitu di dalam diri seseorang, di mana khuluk itu menjadi sumber akhlak. Artinya seperti apa amal seseorang tergantung khuluknya. Ya, seperti apa amal seseorang itu tergantung kepada khuluknya. Nah, ketika Aisyah ditanya khuluk Rasulullah apa? Al-Quran. Berarti semua amalannya itu bersumber dari eta khuluk. Dan itulah khuluk yang benar. Nah, kesini lagi ya nih Abu Qatadah nih ya. Dari Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada 2 rakaat pertama ketika sholat zuhur dengan Al-Fatihah dan 2 surat. Ya, Nabi SAW pada 2 rakaat pertama dari sholat zuhur membaca Al-Fatihah dan 2 surat. Jadi masing-masing 1 surat gitu ya di setiap rakaat. Ini 2 rakaat pertama Rasulullah SAW itu membaca Al-Fatihah dan surat. Kemudian di rakaat kedua beliau pun membaca Fatihah dan surat. Yutawilu fil ula wa yuqassiru fisaniyah. Bacaan surat pada rakaat pertama lebih panjang daripada bacaan surat di rakaat kedua. Ya, yutawilu fil ula panjang di rakaat pertama, yuqassiru fisaniyah dan pendek di rakaat kedua. Atau surat yang dibaca pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Nah, ini kata-kata ini yang tadi nih, wa yusmi'ul ayata ahyanan. Nah, beliau itu ini salat zuhur kan ini ya. Yusmi'ul ayata ahyanan, sekali-kali beliau memperdengarkan ayat yang dibaca. Padahal jelas gitu ya, padahal sudah jelasnya zuhur bacaan pada waktu sholat zuhur adalah bacaan sir. Belum lama juga kan hadisnya, kita lihat lagi nih ya. Kenapa orang mau kita lihat lagi di bab naon kamari teh. Bab ini nih bab mengarahkan pandangan kepada imam di dalam sholat. Ini bab ini sudah sebetulnya. Ini hadisnya yang ini nih yang saya maksudkan. An Abi Ma'marin kulna li Khabbabin akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri. Itu kan di sini disebut nama sholatnya fi zuhri wal asri. Qala na'am kulna bima kuntum ta'rifuna zaka qala bidtirobilihiyati. Nah, Abu Ma'mar berkata, kami
bertanya kepada Khobab. Ya, Khobab itu salah seorang sahabat. Kami bertanya kepada Khobab. Pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah SAW membaca? Akana Rasulullah SAW yaqra'u fi zuhri wal asri, apakah Rasulullah membaca pada waktu zuhur dan asar? Dengan pertanyaan seperti ini berarti kan tidak ada yang terdengar. Benar nggak kesimpulannya demikian? Sehingga pertanyaan teh Rasul itu baca nggak gitu kan, membaca pada waktu zuhur dan asar? Khobab menjawab, naam, iya membaca. Apalagi sekarang kan babnya bacaan pada waktu zuhur, berarti waktu sholat zuhur itu membaca. Nah, jadi hadis ini kan Abu Ma'mar bertanya kepada Khobab demikian, apakah Rasulullah itu membaca? Berarti tidak ada yang terdengar. Khobab mendengar nggak? Sama, ternyata Khobab juga tidak mendengar. Tapi Khobab menjawab, ya ketika ditanya Rasulullah itu membaca atau tidak pada waktu sholat zuhur dan asar. Khobab menjawab, naam, iya membaca. Agak aneh artinya Abu Ma'mar gitu kan. Abu Ma'mar kemudian bertanya lagi, dari mana kalian tahu? Wa bima kuntum ta'rifuna zaka. Bagaimana kalian bisa tahu kalau Rasulullah itu membaca? Bidirabilihiyatihi, Khobab menjawab, dari janggut Nabi yang bergerak-gerak. Ini Imam Bukhari kan memasukkan hadis, kalau di Imam Bukhari ini memasukkannya pembahasan makmum mengarahkan pandangan ke imam. Ya, ini kan babnya demikian ya, yang ketika dulu ketika membahas hadis ini bab tersebut. Nah, tapi dari hadis ini kan, inilah yang namanya sir. Mulutnya bergerak membaca, benar nggak? Ya kan Rasulullah bergerak-gerak, mulutnya membaca. Kata Khobab, aku melihat janggut Nabi bergerak-gerak. Artinya mulut Nabi itu bergerak membaca pada waktu sholat zuhur, tapi tidak ada suara. Makanya Abu Ma'mar bertanya, Rasulullah itu membaca atau tidak? Itu menunjukkan, pertanyaan itu menunjukkan tidak ada yang terdengar. Dan Khobab mengatakan iya membaca. Kan agak aneh, sebutlah bagi Abu Ma'mar agak aneh. Tahu dari mana? Tahu dari mana Rasulullah membaca? Aku dari janggut Nabi yang bergerak. Sehingga kalau yang tadinya yang saya katakan bacaan sir itu prakteknya gitunya, membaca sir itu seperti apa prakteknya? Ya inilah dalilnya, ini hadisnya yang menerangkan demikian. Mulutnya bergerak membaca, coba kalau berjanggut, janggutnya ikut bergerak. Ya kayaknya kalau kita kan gak ada janggutnya sih. Itu maksudnya dari janggutnya yang bergerak. Seperti itu bacaan sir itu, mulutnya bergerak gitu membaca, tapi tidak ada suara yang keluar. Kan hadis ini menunjukkan demikiannya, hadis yang tentang ini Khobab ditanya apakah Rasulullah itu membaca atau tidak. Nah ini yang kembali ke hadis yang sekarang nih. Abu Qatadahnya tadi mengatakan Nabi SAW itu membaca pada 2 rakaat pertama dari sholat zuhur bi fatihatil kitabi wa surataini. Di 2 rakaat pertama itu membaca Fatihah dan surat. Yutawilu fil ula wa yuqassiru fisaniyah. Bacaan surat pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Karena kalau Fatihahnya pasti sama aja.
Di sini apa namanya kata-katanya si redaksinya yutawilu fil ula, Nabi memanjangkan pada rokaat pertama, wa yuqassiru fisaniyah, dan Nabi memendekkan pada rokaat kedua. Nah ini maksudnya adalah surat yang dibaca pada rokaat pertama lebih panjang daripada yang dibaca di rokaat yang kedua. Wa yusmi'unal ayata ahyanan. Ini kata-kata ini nih ya. Ini menjadi tadi ini menjadi apalah kalau mau disebut salah satu itunya, salah satu cara membaca. Jadi yang tadi saya sebutkan jahar, sir. Yang ketiga adalah al-qiraah fin nafsi. Yang keempat isma. Nah isma itu ini yang ini nih. Wa yusmi'ul ayata ahyanan, sekali-kali sedikit-sedikit tapi Rasulullah SAW itu memperdengarkan kepada kami ayat yang dibaca. Misalnya kalau di dalam sholatnya itu ya, misalnya membaca surat Ad-Duha misalnya, wah, ay Wadduha itu, mimitina bunggul waduh, misi waduh deh. Ada sedikit saja, hanya sekedar untuk memberitahu, hanya sekedar untuk memberitahu surat itu yang dibaca. Nah di dalam hadis An-Nasai atau kita selesaikan dulu nih terjemahnya ya. Wa yusmi'unal ayata ahyanan. Nah, sekali-kali sedikit tapi sedikit itu punnya sekali-kali sedikit ada yang diperdengarkan. Berarti yang pokok bacaan ini sholat zuhur kan, sir, berarti sholat zuhur itu berarti bacaannya adalah sir. Apalagi kalau menurut hadis yang kita buka tadinya, hadis tentang Abu Ma'mar dan Khobab, mungkin nggak ada, benar-benar nggak ada yang terdengar sampai menanyakan demikian, baca nggak? Iya. Jadi mana tahu bukan dari apa yang terdengar, tapi aku melihat janggut Nabi bergerak. Nah Rasulullah SAW itu kadang-kadang sekali-kali, tapi itu pun hanya sedikit saja yang diperdengarkan. Yusmi'unal ayata ahyanan. Nah, sekali-kali sedikit-sedikit ada sedikit gitu yang beliau itu perdengarkan ayat-ayatnya kepada kami. Wa kana yaqra'u fil asri bi fatihatil kitab wasurataini, dan pada waktu sholat asar beliau membaca Al-Fatihah dan 2 surat, samanya dengan sholat zuhur. Wa kana yutawwilu fil ula, dan beliau membaca lebih panjang pada rokaat yang pertama. Wa kana yutawwilu fi raqatil ula min sholati subhi wa yuqassiru fi saniyah, dan beliau pun membaca surat yang lebih panjang pada rokaat pertama dan membaca surat yang lebih pendek di rokaat kedua pada waktu sholat subuh. Jadi ada 3 sebetulnya di hadis ininya yang disebutkan oleh Qatadah, yaitu bacaan pada waktu sholat zuhur, bacaan pada waktu sholat asar, dan sholat subuh nih ya, yang disebut nih sholat. Ada 3 sholat yang disebut di sini. Nah pada waktu bacaan sholat zuhurnya nih ya, yang awal nih. Nah yang pertama yaitu beliau membaca 2 rokaat pada 2 rokaat pertama dengan Al-Fatihah dan surat. Jadi sholat zuhur nih ya, di hadis ini memang tidak disebutkan pada 2 rokat pada rokat ketiga dan keempat bagaimana gitu. Di sini tidak disebutkan
Abu Qatadah hanya menyebutkan pada 2 rakaat yang pertama. Nah di hadis lain itu ya, nanti di hadis lain ada yang redaksinya secara eksplisitnya, secara tekstual menyebutkan pada rakaat ketiga dan keempat Rasulullah itu hanya membaca Al-Fatihah. Jadi rakaat ketiga dan keempat hanya Al-Fatihah, tidak ditambah dengan membaca surat. Di hadis ini Abu Qatadah hanya menerangkan yang 2 rakaat yang pertama saja, tidak menyebutkan bacaan pada rakaat yang ketiga dan keempat. Nah, di sini secara redaksi hadisnya jelas, Abu Qatadah menyebutkan Rasulullah SAW itu membaca pada waktu sholat di 2 rakaat pertama pada waktu sholat zuhur dan asar, sholat zuhur membaca Al-Fatihah dan surat. Jadi Al-Fatihah ditambah dengan surat. Nah bahkan Abu Qatadah hanya menambah keterangannya, yutawwilu fil ula wa yuqassiru fisaniyah. Nah, ternyata ini memang menjadi kebiasaan atau Rasulullah SAW itu ya seperti inilah itu membaca suratnya karena kan yang menjadikan disebutnya memanjangkan pada rakaat pertama, memanjangkannya itu dengan cara bagaimana, memendekkan di rakaat yang kedua, memendekkannya dengan cara bagaimana. Karena kalau bacaan Fatihahnya kan sama, rakaat ke-1, kedua, ketiga, keempat nggak akan terjadi lebih panjang lebih pendek karena suratnya kan sekian saja sama. Al-Fatihah itu di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat ya sama lah yang namanya baca Al-Fatihah itu ya seperti itulah bacaan Al-Fatihah. Tidak akan terjadi itu rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua kalau hanya membaca Al-Fatihah. Nah, maka yang dimaksud oleh Abu Qatadah, Rasulullah itu memanjangkan rakaat pertama, memanjangkan rakaat kedua. Yaitu yang dimaksud adalah bacaan surat atau ayatnya, bacaan surat atau ayat pada rakaat pertama itu lebih panjang dibandingkan dengan bacaan surat di rakaat yang kedua. Yang disebut bacaan ayat, kalau surat ya, satu surat semuanya misalnya. Kalau membaca ayat, nah itu yang dimaksud adalah beberapa ayat, sekian ayat, tidak seluruhnya ya, dari surat tertentu. Tapi kalau Rasulullah SAW pernah 1 rakaat membaca surat Al-Baqarah, ternyata setelah surat Al-Baqarah itu dikira mau ruku, tambah lagi surat An-Nisa sampai tamat juga. Ternyata setelah surat An-Nisa itu dikira mau ruku, tambah lagi surat Ali Imran, 1 rakaat 3 surat pun yang Al-Baqarah berapa ayat, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kalau urutan nomor suratnya kan Ali Imran dulu kan, surat ketiga itu Ali Imran, surat keempat An-Nisa, tapi Rasulullah membacanya Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Jadi seolah-olah urutan suratnya gitunya, urutan surat di dalam Al-Quran. Karena ada juga yang begini ya. Ada yang begini sebetulnya, membaca surat itu harus sesuai dengan urutan yang ada di dalam
Al-Quran urutan surat nih ya, urutan surat. Ya sebutlah ini rokaat surat pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, kelima itu Al-Maidah. Jadi kalau membaca dua ini Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas, itu urutannya lebih dulu mana? Kalau nomor suratnya menunjukkan urutannya. Kalau An-Nas itu kan surat terakhir, surat ke-114 gitu kan urutan surat. Kemudian sebelumnya itu surat Al-Falaq. Nah, ada yang menyebutkan kalau membaca surat itu harus sesuai dengan urutan nomor suratnya. Terbantahkan berarti dengan hadis barusannya, Rasulullah itu membaca Al-Baqarah tambah An-Nisa dulu yang dibaca, tambah Ali Imran 1 rakaat. Mun urang jadi makmumna barare suku sih kan. Waduh, ya sholat sampai seperti itu ya Rasulullah SAW nih. Nah, kembali ke sini nih, di dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Ya, di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, hadisnya diterangkan oleh Al-Barra bin Azib. Ya, di dalam hadis tersebut Al-Barra bin Azib mengatakan kunna nusolli khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra. Kami pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat zuhur. Ya, atau kami pernah berjamaah bersama Nabi SAW sholat zuhur. Fanusmi'u minhu, kata minhu sebagian. Beliau memperdengarkan minhu al ayata ba'dal ayati. Beliau memperdengarkan dari bacaannya itu, sebagian dari bacaannya itu ya ada ayat-ayat yang diperdengarkan kepada kami. Min surati Luqman wa Zariyat. Nah, pada kesempatan ini ya yang diterangkan oleh Al-Barra, kami pernah berjamaah bersama Rasulullah SAW sholat zuhur. Artinya kan pada kesempatan ini ya Rasulullah SAW satu ya yang diterangkan oleh Al-Barra, saat itu Rasulullah membaca surat Luqman di rakaat pertama surat Luqman, di rakaat keduanya surat Az-Zariyat. Di sini pun Al-Barra mengatakan wa nusmi'u minhu, kalau bahasa Arabnya minnya di sini litab'id, artinya menunjukkan sebagian, bukan seluruhnya diperdengarkan. Artinya hanya sebagian-sebagian, di bagian mana hanya untuk memberitahu apa yang dibaca. Nah, di hadis ini ya ketika Al-Barra tadinya berjamaah salat zuhur, dia menyebutkan yang dibaca oleh Rasulullah saat itu adalah surat Luqman dan surat Az-Zariyat. Kemudian pada riwayat Ibnu Khuzaimah, hadisnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik, samanya bacaan pada ini berjamaah salat zuhur. Nah, Anas bin Malik mengatakan Rasulullah saat itu membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Sama aja, kenapa Anas bin Malik tahu, kenapa Al-Barra bin Azib tahu Rasulullah itu membaca surat Luqman, surat Az-Zariyat? Ada bagian-bagian yang sengaja oleh Rasulullah diperdengarkan. Karena pada pokoknya gitu ya, bacaan sholat zuhur itu adalah sir dengan prakteknya gitunya, prakteknya pelaksanaannya gitu. Bacaan sir itu adalah
membaca dengan mulut tanpa suara, tidak ada suara yang keluar dengan dalilnya hadis Khobab tadinya, tidak ada yang terdengar. Dan yang kalau bagi makmum ini kan yang dibahas kalau kita mengatakan bacaan jahar, bacaan sir, ini kan pembicaraan sekitar Fatihah dan surat. Adapun bacaan yang lainnya, doa iftitah ya sir, berarti waktu rukunya itu gak dibahas. Itulah nuetan mah membahas bacaan jahar dan sir itu untuk Fatihah dan surat. Dan di bab sebelumnya juga wama yujharu bihi wama yukho, kapan gitunya judulnya teh wama yujharu fiha wama yukhofat, dan mana kapan gitu dibaca jahar dan kapan dibaca sir. Itu terutama nih ya, sering saya ulang gitu, sering saya sampaikan teh ini nih terutama bacaan sir, karena prakteknya masih banyak. Ketika sholat zuhur misalnya, adalah beberapa orang makmum yang terdengar, bahkan yang terdengar bukan hanya Fatihah dan suratnya, bacaan tahiyatnya juga ada yang memang gak seluruhnya juga sih, ada yang terdengar oleh yang lain, berarti itu ada suaranya, bahasa Arabnya jahar yang seperti itu. Tapi dia merasa saya tidak menjaharkan bacaan karena suara yang keluar itu pelan, bukan soal pelan dan keras suara yang keluar. Kalau jahar itu artinya muncul, ada, keluar, gitulah arti jahar tuh ya. Berarti muncul, ada, keluar suaranya, jahar namanya. Sampai yang itu kan waktu duduk tasyahud attah anger attah keneh wae. Eta we bunggul nu kadang-kadang attah. Artinya jahar yang demikian. Ada juga yang mengartikan sir itu pelan gitunya, pelan tapi terdengar oleh sendiri. Moal ge aya terdengar oleh sendiri, tidak terdengar oleh yang di samping. Coba praktekkan. Bisa nggak demikian? Ada suara yang keluar tapi terdengar oleh sendiri. Emang yang di samping nggak mendengar? Kalau ada suara ya terdengar pasti. Ya, sekali lagi ini banyak nih berarti karena masih banyak nih yang demikian. Ketika membaca sir itu ada suara yang keluar pelan sih pasti kan, pelan kan yang suaranya. Dan juga pada waktu membaca jahar itu memang tidak semua dari awal sampai akhir dengan suara yang pelan, tapi ada jadi seperti yusmi'u tadi kan. Karena yusmi'u itu Rasul itu sengaja memperdengarkan sebagian ya apa yang dibaca dengan maksud memberitahu, sehingga siapa tadi teh Al-Barra bin Azib bisa menyebutkan Rasul itu baca surat apa. Di rakaat pertama baca surat Luqman, di rakaat kedua membaca surat Az-Zariyat. Anggaplah dari mana tahu Rasulullah memperdengarkan sebagian, Rasulullah memperdengarkan sekali-kali sedikit itunya, sengaja diperdengarkan untuk memberitahu itulah yang dibaca. Dan itu kan disebutkannya secara siapa tadi oleh kalau di riwayat An-Nasai oleh Al-Barra bin Azib disebutkan fanusmi'u minhul ayata, Rasul itu memperdengarkan minhu sebagian sedikit gitulahnya al ayata ayat yang dibaca. Nah di hadis di ini yang sedang kita kaji ini juga ternyata Abu Qatadah pun menerangkan hal yang sama. Rasulullah itu membaca pada 2 rakaat pertama pada waktu salat zuhur Al-Fatihah dan
surat. Tapi yang diterangkan oleh Abu Qatadah bukan menyebut nama suratnya, tapi pada rokaat pertama bacaan suratnya lebih panjang, pada rokaat kedua bacaan suratnya lebih pendek. Di hadis ini Abu Qatadah tidak menyebut surat apa yang dibaca, tapi menerangkan demikian ya, di rokaat pertama lebih panjang, rokaat kedua lebih pendek. Nah di riwayat An-Nasai jelas nama suratnya disebut. Ya, Al-Bara bin Azib mengatakan min surati Luqman wa Zariyati, ya, yaitu membaca surat Luqman dan surat Az-Zariyat. Pada riwayat Ibnu Khuzaimah, Anas bin Malik yang menerangkan pada waktu berjamaah sholat zuhur Rasulullah SAW itu membaca Al-A'la, ya, Sabbihisma rabbikal a'la, dan Al-Ghasyiyah. Nah untuk yang ini nih, untuk masalah ininya, Rasulullah SAW itu kalau terjemah harfiahnya tadi memanjangkan rakaat pertama, memendekkan rakaat kedua. Nah, bisa demikian itu dengan cara bagaimana? Karena kalau bacaan Fatihah itu atau surat Al-Fatihah itu ya sama saja jumlahnya sekian. Waktu membacanya sekian lama gitulahnya membaca Fatihah di rakaat pertama, membaca Fatihah di rakaat kedua. Saya kira waktu membacanya, durasi yang terpakai untuk membaca surat Al-Fatihah ya sama. Nah, maka yang membedakan rakaat pertama lebih lama, lebih panjang bacaannya ya, dari rakaat yang kedua, yaitu dengan membacaan suratnya. Nah, di ujung hadis ini Abu Qatadah ternyata menerangkan seperti itu juga, yaitu Rasulullah memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan rakaat kedua min sholati subhi, pada waktu sholat subuh. Nah ternyata lah gitunya Rasulullah SAW itu kalau sholat kalau membaca, ya kalau sholatnya, kalau membaca surat di rakaat pertama, Rasulullah itu membaca surat atau ayat yang lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu secara umum setiap sholat demikian. Yang membaca surat pada rakaat pertama itu lebih panjang daripada di rakaat yang kedua. Kalau soal panjang nanti sakumaha, ya relatif lah. Ya relatif. Kalau paling pendek mah Al-Kautsar pasti sih. Kalau paling pendek ya Al-Kautsar. Kalau di rakaat pertama baca Al-Kautsar, aduh rakaat kedua mana nih yang lebih pendek? Gak ada. Surat kahiji Al-Kautsar, aduh salah berarti. Nah surat nu eta atunya di kahiji teh. Rakaat kedua rek maca surat nah tuh geus Al-Baqarah saayat. Alif lam mim ruku alah atau gitu-gitu teuing atulah. Pada asalnya bebas sebetulnya ya. Membaca surat gitunya di dalam sholat itu bebas. Tapi di banyak hadis yang menerangkan bacaan surat Rasulullah SAW itu, nah rakaat pertama itu ya selalu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Berarti kade Al-Kautsar mulai dibaca di rakaat kahiji, bisi rakaat kedua bingung, waduh surat naon nanti di rakaat kedua. Meskipun tidak bisa disalahkan ya, pokoknya baca surat bebas lah intinya. Baca surat apapun bebas, mau sebagian sepotong misalnya. Ya, kalau Al-Baqarah misalnya 5 ayat yang pertama boleh, atau di tengah ayat gitu beberapa ayat boleh. Tidak harus satu surat tamatnya, apalagi ini surat-surat yang disebut
as-sab'utwal gitu. Kalau di dalam ulumul Quran itu ada pengelompokan. Ada pengelompokan dari jumlah ayat. Ada as-sab'utwal itu artinya 7 surat yang ayat-ayatnya panjang. Itulah 7 surat pertama itu yang jumlah ayatnya panjang. Kemudian ada lagi surat, namanya itu surat Mufassal. Surat Mufassal, kelompok surat Mufassal itu dari surat Qaf sampai akhir, sampai An-Nas berartinya. Nah kemudian ada yang pendek-pendek ini itu yang yang pendek-pendek, ya itulah sampai ada yang hanya 3 ayat kan, Al-Kautsar hanya 3 ayat. Itu ada kelompok kelompok surat berdasarkan jumlah ayatnya. Nah Al-Mufassal tadinya itu Rasulullah sering memerintahkan, bukan seringnya, dari kejadian yang ini nih, kejadian yang inilah sedikit mengulang juga. Sudah atau belum nih di sini nih hadis yang ini? Itu hadis yang menerangkan Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini oleh Rasulullah ditugaskan ya. Mu'az bin Jabal ini oleh Rasulullah ditugaskan di satu tempat, di satu daerah. Dia mengajar gitunya, dia mengajar di ini nih ada hadis yang menerangkan begininya. Mu'az itu ditugaskan oleh Rasulullah mengajar di satu tempat, di satu daerah. Mu'az bin Jabal ditanya dulu, apa yang akan menjadi pegangan kamu ya untuk memutuskan lah gitunya, atau menjawab masalah kalau di sana gitu muncul masalah. Mu'az bin Jabal mengatakan saya akan menjawabnya dengan Al-Quran. Nah kalau tidak ayatnya, saya akan menjawab dengan sunnah Rasulullah. Nah di tempat tersebut Mu'az menjadi imam. Ya, Mu'az yang menjadi imam itu sholat di tempat tersebut. Pada waktu sholat Isya, Mu'az bin Jabal membaca surat Al-Baqarah. Salah seorang makmum ada yang memiliki keperluan yang harus segera gitu ya. Ada keperluan yang harus segera dilakukan. Nah, sementara ketika berjamaah Mu'az membaca surat Al-Baqarah, ya makmum ini berpikir, wah ini lama, berarti kalau surat Al-Baqarah kan panjang, berarti ini lama nih berjamaah. Sementara orang ini memiliki keperluan yang harus segera dikerjakan. Ijtihad namanya, berartinya orang ini berijtihad. Dia mengundurkan diri, keluar dari sholat berjamaahnya, tidak membatalkan sholatnya nih ya. Dia mundur, kemudian melanjutkan sholatnya sendirian sampai selesai, lalu keluar. Artinya orang ini kan lebih selesai lebih dulu. Ketika orang ini melanjutkan sholatnya sendirian, Mu'az bin Jabal masih asik saja dengan Al-Baqarahnya, baca surat Al-Baqarah panjang. Nah setelah selesai, kemudian kan Mu'az ada yang melaporkan kepada Mu'az, si Anu tadi memisahkan diri lalu menyelesaikan sholatnya sendirian terus keluar. Mu'az bin Jabal kan mengatakan dasar munafik. Ininya kata-kata dari Mu'az bin Jabal kepada orang tadi, dasar munafik. Ternyata hal ini sampai juga kepada orangnya, artinya dia dikatakan munafik oleh Mu'az bin Jabal. Kemudian dia mendatangi Rasulullah dan melaporkan, saya dikatakan munafik oleh Mu'az bin Jabal.
Kemudian diklarifikasi lah gitunya, di Rasulullah mau bertanya kejadian kronologis. Kronologisnya bagaimana sampai ini, oh ini kan berat, kata-kata itu berat bagi seorang sahabat. Ya diklarifikasi dua-duanya. Kemudian nah ternyata ini keputusan dari Rasulullah nih dari kejadian tadi. Orang ini tidak disalahkan, orang ini tidak dinyatakan salah oleh Rasulullah. Dia mundur, dia keluar dari berjamaah, kemudian menyelesaikan sholatnya, lalu segera keluar dari masjid. Itu tidak dinyatakan salah. Justru yang ditegur adalah Muaz bin Jabal, bahkan tegurannya pun keras. Afattanun anta ya Muaz, kamu ini mau merusak ya. Fattanun itu membuat fitnah, berarti kan arti fattanun itu membuat fitnah, artinya kerusakan. Artinya Rasulullah menegurnya, kamu mau merusak ya. Merusak bagaimana? Buktinya gitulah, buktinya rusak berjamaah deh, sampai ada orang yang mundur, tidak mau melanjutkan. Rasulullah kan menegurnya demikian, kamu mau merusak ya. Jadi rusak, ini kan salat berjamaah kalau demikian. Karena ada orang yang tidak mau, berarti kan terus mengikuti. Dia mengundurkan diri, menyelesaikannya salat sendirian. Orang tadi nggak disalahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi teguran Rasulullah SAW itu, afattanun anta ya Mu'ad, kamu mau merusak ya. Tadi hadis ini kemudian Rasulullah, kenapa panjang? Jadi kenapa panjang? Apa namanya? Kenapa mesti baca Al-Baqarah kepanjangan? Baca surat ini nih. Rasulullah bahkan menyebut ayatnya, suratnya. Jangan Al-Baqarah berarti kepanjangan. Baca saja surat ini. Diantaranya ada yang menyebut, Rasulullah menyebutkan surat-surat Al-Mufassal namanya. Ya, surat Al-Mufassal itu dari surat Qaf-nya sampai terakhir. Tapi juga Rasulullah menyatakan dalam hal ini berartinya Muaz yang salah. Salahnya itu terlalu panjangnya membaca ayat surat di dalam sholat berjamaah yang menyebabkan terjadilah fitnah, terjadilah kerusakan dalam pelaksanaan sholat berjamaah, yaitu ada orang yang mundur, memisahkan diri, itu kerusakan untuk sholat berjamaah. Tapi juga Rasulullah tidak, kan ini kan tadi laporan orang ini kepada Rasulullah itu karena mengatakan saya dikatakan munafik. Tapi Rasulullah tidak mengoreksi kata-kata dari Muaz. Rasulullah tidak mengoreksi, meluruskan, menyatakan salah. Muaz mengatakan demikian. Benar, berarti kalau yang memisahkan diri kan jadi tidak berjamaah, artinya kan orang ini asalnya berjamaah kemudian mengundurkan diri, keluar dari berjamaah. Muaz mengatakan apa kepada orang yang melakukan demikian? Dasar munafik. Benar, munafik itu berjamaah mah. Berarti benar gitunya bahwa munafik kalau tidak berjamaah. Muaz mah nggak tahu alasan kan? Muaz tahu alasannya nggak? Yang mana tahu alasannya kan? Muaz itu kan sedang menjadi imam, orang ini mengundurkan diri, alasannya apa? Muaz mah nggak tahu alasannya apa. Muaz tahunya orang ini keluar dari berjamaah kemudian melanjutkan sholatnya sendirian. Apa namanya yang demikian? Munafik. Ya benar, tidak berjamaah itu munafik. Dalam arti munafik di sini kan ya seperti orang-orang munafik yang sholatnya itu tidak mau berjamaah. Kalau ketahuan oleh Rasulullah baru mereka itu ikut. Kalau enggak, kalaupun mereka sholat itu tadinya gitu ya, mereka sholatnya itu di masjid yang mereka dirikan. Khusus mereka ini punya masjid sendiri.
yang oleh Rasulullah, kemudian Rasulullahnya menyebut masjid diror, mungkin mendengarnya istilah masjid diror. Ya, masjid sesat dan menyesatkan, karena semuanya serba kamuflase. Mereka itu semuanya hanya untuk menutupi kebohongan, kekufuran mereka. Jadi sebetulnya mereka ini mau nggak berjamaah, ini boro-boro, mereka itu kafir sebetulnya. Mereka tidak mau berjamaah, sholat nggak sebetulnya, karena mereka itu kafir. Tapi kan tidak berjamaahnya ini, kalaupun sholat berarti mereka itu sholatnya sendirian. Muaz menyebut orang itu munafik tidak disalahkan oleh Rasul. Ini berarti menjadi hadis takrir sebutannya. Hadis takrir itu adalah persetujuan Nabi, prakteknya persetujuan atau Nabi menyetujui itu, Nabi tidak mengoreksi, Nabi tidak menyatakan salah. Oh, berarti benar. Dalam hadis ini Nabi tidak menyatakan salah, tidak mengoreksi apa yang Muaz katakan kepada orang tadi, dasar munafik, enggak dikoreksi oleh Rasulullah. Pada kejadian ini Rasulullah itu mengatakan dengan membaca surat yang panjang kamu merusak. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi perkataan Muaz kepada orang tadi mengatakan dasar munafik, nah, Muaz mana tahu alasannya apa? Muaz itu tahunya orang ini memisahkan diri sendirian, makmum yang lain memisahkan diri enggak? Kan makmum yang lain enggak? Ya itu yang ada di pikiran Muaz, kenapa dia memisahkan diri? Yang lain enggak? Makanya Muaz mengatakan dasar munafik. Nah, kata-kata itu tidak dinyatakan salah oleh Rasulullah. Berarti Rasulullah menyetujui apa yang dikatakan oleh Muaz. Sebutan munafik di hadis itu untuk siapa? Untuk orang yang sholat sendirian. Padahal kan yang lain eta tuh benang merah gitu pan, eta benang merah nanti. Muaz mengatakan demikian itu untuk kepada orang yang sholat sendirian. Padahal kan yang lain berjamaah. Kejadiannya bisa sama, bisa enggak. Tapi benang merahnya kan. Berarti kalau sholat sendirian, padahal ada yang berjamaah, mau disebut apa? Nah, naon deui atuh sebutanna eta Muaz geus ngabejaan munafik gitu gitu. Dibejaan ku Muaz munafik gitu salat sendirian padahal yang lain berjamaah. Bener enggak benang merahnya kan itu berarti sebutan itu untuk orang yang salat sendirian padahal yang lain berjamaah, munafik namanya. Tadi ini maksudnya pada kejadian itu ya pantas gitu Rasulullah memaklumi kalau orang ini memisahkan diri karena orang ini ada keperluan yang mendesak. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, orang ini tidak akan memisahkan diri. Orang ini berjamaah, berarti sehari-harinya juga berjamaah biasanya. Nah, pada kejadian tadi Rasulullah memerintahkan kepada Muaz, baca saja surat Al-Mufassal, bukan judul suratnya, kelompok surat Al-Mufassal itu mulai dari surat Qaf sampai yang terakhir. Ada juga yang menyebutkan baca saja surat yaitu yang nanti teh surat nanti teh Anwas sama ada hadis yang menyebutkan baca surat ini, yaitu sekitar inilah sama nih, sekitar surat yang jumlah ayatnya kurang lebihnya sama dengan yang disebut di sini oleh Anas bin Malik. Pada waktu sholat zuhur Rasulullah SAW itu membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Nah, kemudian tadinya yang
prakteknya jadi jahar sih yang disebut yusmi'unal ayata. Itu kan redaksi hadisnya demikian. Prakteknya sebutlah jadi ya menjaharkan bacaan yang seharusnya sir, tapi kan menjaharkan di sini hanya sebagian, tidak seluruhnya dibaca jahar. Ya karena ini kan hanya untuk memberitahu, ya. Maksudnya untuk memberitahu ini surat yang dibaca. Kalau surat Al-A'la, kata Anas bin Malik kan membaca surat Al-A'la, kemudian surat Al-Ghasyiyah. Para sahabat juga sudah hafal, nggak usah dikeraskan seluruhnya. Ya, tidak dijaharkan seluruhnya oleh Rasulullah SAW, sehingga kata-kata dari Abu Qatadah, kemudian tadi Al-Barra bin Azib mengatakan yusmi'u-nya itu minhu, sebagian, bukan seluruhnya dijaharkan. Jadi Rasulullah di sini bukan menjaharkan bacaan yang semestinya sir, beliau itu memberitahu surat apa yang dibaca, sehingga dijaharkanlah sebagian, hanya sedikit lah, bisa jadi hanya sekali, 2 kali, atau ketika sekali, misalnya ya yang tadilah yang awalnya saja, misalnya sabbih isma, oh berarti surat Anu, sahabat kan tahu kan itu yang dibaca surat apa. Hari itu tadi berduduk tasyahud atah deui ya mah kebiasaan berarti. Nah, kenapa sih, apa maksudnya yusmi'u gitu, apa maksudnya memberitahu yang lain gitu apa yang dibaca, kan juga enggak. Kebiasaan gitu teh unggal duduk tasyahud atah. Ngeganggu pisan. Yang mendengar yang terganggu kan, yang mendengar ya itulah yang mendengar kan dalam pikirannya kayak atah naon ieu teh. Itu kan karena kan atah teh kan itu ada lanjutannya, atah keneh maksudna teh naon, atah adol atau atah nawelah, atah eta nu geunah atah nawelah. Berarti itu satu kesalahan, karena kita kan pembahasan tentang jahar sir itu untuk Fatihah dan surat. Kalau yang lainnya sudah sir semuanya pokoknya. Ya yang lain itu dibaca sirnya, bacaan doa iftitah, ta'udznya, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk di antara 2 sujud, itu semuanya sir. Pembahasan jahar dan sir itu untuk Fatihah dan surat. Dar aya nu atah didinya di jadi aya nu kieu didinya sir nu gitu semuanya. Eta aya nu atah keneh. Dar aya nu atah keneh. Ya mengganggu gitulah nya selain gitu, selain mengganggu, coba kita bandingkan seperti ini. Ketika imam membaca jahar nih ya, ketika imam membaca jahar, perintah bagi makmum yaitu yang di surat Al-A'raf 204 kan, simak. Berarti makmum tidak membaca, nah, bahkan dengan fastami'u artinya simak gitu bacaan imam, bahkan oleh Allah ditambah wa ansitu dan diam. Artinya jangan membaca. Berarti mustahil kalau makmum itu membaca sendiri sambil menyimak, kalau nggak bisa yang demikian. Nggak akan bisa dilakukan sambil menyimak bacaan imam, tapi dia juga membaca sendiri, nggak mungkin yang demikian. Pasti terganggu. Pada waktu bacaan yang seharusnya sir, artinya dia membaca sendiri tapi dia mendengar dari ada orang lain gitu kan, yang dari orang lain yang terdengar, pasti terganggu. Eta nu sering eta nu attahiyatulillah, maksudnya kan demikian. Emang orang lain nggak baca apakah sehingga harus mendengar orang itu mau membaca demikian? Orang lain juga kan membaca bacaan yang sama. Ketika orang lain itu membaca tersebut,
lalu dia mendengar ada yang suara demikian, itu pasti terganggu sholatnya. Kedua berartinya ya, kenapa kenapa di situ mesti ada mesti jadi jahar meskipun hanya sebagian. Apa maksudnya mengamalkan yang ini, memperdengarkan sebagian untuk apa juga sudah, kalau tidak ada keperluan kan nggak bisa, nggak boleh. Bacaan sir itu kalau tidak ada keperluan dijaharkan ya bacalah semestinya, yaitu dengan cara sir. Ongko salat lohor tapi ganeng itu teka harti itu. Ongko salat lohor tapi ganeng itu tibelah itu terdengar, tibelah dia terdengar, sementara kita kan harus baca sendiri. Ya, kalau bacaan siri itu kan kita baca sendiri, jadi kita ini harus membaca, kemudian ada yang terdengar, nah itu mau tidak mau pasti mengganggu. Nah kalau di dalam Al-Quran tadi fastami'u, simak bacaan imam, jelas perintahnya, karena dia tidak situ, jangan membaca sendiri, simak saja bacaan imam. Imam membacanya dengan jahar. Tentu karena itu tentu was-was ada sedang salat lohor teh. Itu ya salah gitunya, makanya bacaan sir itu yang demikian. Sir itu membaca dengan mulut tapi tidak ada suara yang keluar. Nah kalau ada yang keluar namanya jahar, bukan soal apakah suaranya itu keras atau pelan. Ada yang keluar jahar berarti sebutannya. Nah kembali ke sini nih, ini bacaan pada waktu sholat zuhurnya judulnya. Nah hadis yang pertama, yang kedua juga sama. Ternyata hadis yang kedua nih ya, itu hadis Khobab. Ini hadis yang kedua, hadis Khobab. Yang tadi lah siapa Abu Ma'marnya bertanya kepada Khobab, kana Nabi SAW yaqra'u fi zuhri wal asri. Kalau di sini ada tambahan pada waktu zuhur dan asar. Qala na'am bi ayyi syai'in kuntum ta'rifuna, bagaimana kalian mengetahui biddirobi lihyatihi. Ini hadis yang kedua, ternyata hadis yang ini Al-Khabab. Berarti menurut hadis yang pertama, bacaan pada waktu sholat zuhur itu adalah pada 2 rakaat pertama membaca Fatihah dan surat. Bacaan surat pada rakaat pertama lebih panjang daripada bacaan surat atau ayat di rakaat yang kedua. Kemudian ya Imam Bukhari perlu menegaskan lagi berarti dengan hadis yang kedua bahwa bacaan pada waktu sholat zuhur itu adalah sir. Ini hadis yang keduanya, hadis Khobab dimuat di sini. Kalau kita kembali tadi ke bab hadis Khobabnya di bab yang tadi kita bukanya yang sudah lewat, itu Imam Bukhari membahas tentang makmum mengarahkan pandangan ke imam. Hadisnya hadis yang ini, karena memang di hadis itu terjadi demikian. Khobab melihat Rasulullah, bukannya ke bawah kan, melihat Rasulullah. Sehingga Khobab bisa mengatakan, dari mana kamu tahu Rasulullah membaca? Dari janggutnya yang bergerak. Berarti Khobab mengarahkan pandangannya kepada Rasulullah SAW. Nah, adapun di sini, jadi hadis yang kedua ini, di bab ini Imam Bukhari memasukkan hadis yang nomor 2 ini untuk menunjukkan bahwa pada sholat zuhur itu bacaannya adalah sir. Nah, hadis yang pertama yang jelas menunjukkan yang dibacanya itu adalah pada 2 rakaat pertama membaca Fatihah dan surat. Bacaan surat atau ayat pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di hadis ini tidak menerangkan rakaat ketiga dan keempat. Di hadis lain ada yang menerangkan demikian. Pada rakaat ketiga dan keempat Rasulullah SAW hanya membaca Al-Fatihah. 2 rakaat pertama Fatihah dan surat, 2 rakaat terakhir 3 dan 4 hanya membaca surat Al-Fatihah.
Tosah berarti itu tanya, ini judulnya bacaan pada waktu sholat zuhur. Hadisnya ada dua. Yang kedua tadi ini untuk menerangkan bahwa pada pada sholat zuhur itu bacaannya sir.